Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Owen Titirlolobi, NIM 183145201061, kelas B angkatan 2018, prodi S1 Farmasi, Universitas Megareski Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang infus dan ampul. Yang pertama, saya akan menjelaskan ampul. Definisi ampul. Ampul adalah wadah untuk injeksi takaran tunggal atau satu kali injeksi yang terbuat dari gelas berbentuk silindris dengan ujung runcing dan dasar datar. Tujuan pembuatan ampul yaitu untuk memberi bantuan kepada pasien yang dalam keadaan tidak sadar, yang tidak dapat diberikan secara peroral, sehingga diberikan pemberian obat secara injeksi ampul. Di sisi lain, penggunaan ampul bertujuan untuk memberikan kerja obat yang lebih cepat, maka efek yang diinginkan dari penggunaan injeksi tersebut lebih cepat. Jenis-jenis ampul. Jenis-jenis ampul terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama ampul semprot dan yang kedua ampul silinder. Yang pertama saya akan membahas ampul semprot. Ampul semprot adalah suatu gabungan istilah untuk wadah dan peralatan yang tidak hanya memiliki fungsi penyimpanan atau fungsi pengemasan, melainkan sekaligus gula juga memiliki fungsi penggunaan. Mereka pada umumnya menggambarkan suatu kombinasi dari gelas atau wadah perparat, karet atau tutup labu segel, dan logam atau tudung set untuk ditekuk kanula. Sekarang kita masuk pada ampul silinder. Pada ampul silinder, cairan injeksi dijumpai dalam sebuah silinder gelas. Yang satu bagiannya ditutup dengan sebuah penutup karet yang tebal atau penutup buatan yang berlaku sebagai torak. Sisi lainnya semata-mata ditutup dengan sebuah membran karet yang tipis atau membran bahan buatan yang ditusuk sehingga tembus oleh sebuah jarum injeksi dari ujung belakangnya pada pemasangan ampul dalam sebuah peralatan semprot spesial. Cara pemakaian ampul. Yang pertama, ambil sebuah disposable syringe. Yang kedua, ambil sebuah ampul yang berisi cairan anestesi. Yang ketiga, sebelum mematahkan leher ampul, pastikan bahwa cairan berada di bawah leher ampul. Yang keempat, leher ampul dipatahkan. Yang kelima, penutup jarum pada disposable syringe dibuka, kemudian larutkan anestesi lokal di dalam ampul tersebut, dihisap dengan jarum injeksi sampai seluruh cairan anestesi lokal berpindah ke dalam barel tanpa ujung jarum menyentuh dinding jarum. Yang keenam, pasang penutup jarum dengan hati-hati. Jangan sampai ujung jarum menyentuh penutupnya. Yang ketujuh, keringkan tempat yang akan menjadi tempat penusukan jarum dengan kaset steril, lalu ulas daerah tersebut dengan cara aseptis secukupnya. Jarum ditusukkan pada mukosa di daerah yang dituju secara perlahan-lahan. Yang kedelapan, setelah injeksi anestesi lokal selesai, tarik jarum daerah kerjasama secara perlahan-lahan yang bertahap untuk mencegah timbulnya
perdarahan di tempat tusukan jarum. Yang kesembilan, sebelum memulai prosedur atau tindakan pencabutan gigi maupun pembedaan, pastikan bahwa prosedur anestesi lokal yang telah dilakukan telah memberikan efek anestesi lokal yang diperlukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik pembuatan ampul yaitu yang pertama, sterilisasi, pengisian, dan cara menutup ampul. Masuk pada keuntungan dan kerugian pada sediaan ampul. Yang pertama, saya akan membahas keuntungan dari sediaan ampul. Keuntungan kesediaan ampul yang pertama, obat memiliki onset atau mula kerja yang cepat karena respon fisiologi dapat segera tercapai. Yang kedua, efek obat dapat diketahui dengan baik. Yang ketiga, bioavailability. Masuk pada keuntungan dan kerugian pada sediaan ampul. Yang pertama, saya akan membahas keuntungan dari sediaan ampul. Keuntungan sediaan ampul yang pertama, obat memiliki onset atau mula kerja yang cepat karena respon fisiologi dapat segera tercapai. Yang kedua, efek obat dapat diketahui dengan baik. Yang ketiga, bioavailabilitas sempurna atau hampir sempurna. Yang keempat, obat dapat diberikan pada penderita yang sakit keras atau yang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Yang kelima, sangat membantu pada saat membutuhkan anestesi lokal. Sekarang kita masuk pada kerugian sediaan ampul. Yang pertama, rasa nyeri pada saat disuntik apalagi jika harus berulang kali. Yang kedua, kekeliruan pemberian atau dosis hampir tidak mungkin diperbaiki, terutama sesudah pemberian intravena. Yang ketiga, sediaan harus diberikan oleh personal terlatih. Sekarang kita masuk pada materi infus. Definisi infus. Infus adalah gelanik yang sederhana dan dibuat dengan menarik sarisat berkhasiat dari Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Adapun macam-macam penggunaan infus. Macam-macam penggunaan infus terdiri atas 5 bagian, yaitu yang pertama, terapi pemeliharaan, yang kedua, terapi pengganti, yang ketiga, kebutuhan elektrolit, yang keempat, kebutuhan kalori, yang kelima, hiperalimentasi parental. Adapun keuntungan dan kerugian pada sediaan infus. Yang pertama, saya akan membahas keuntungan dari sediaan infus, yaitu 1. Obat memiliki onset atau mula kerja yang cepat. Yang kedua, efek obat dapat diramalkan dengan pasti. Yang ketiga, bioavailabilitas sempurna atau hampir sempurna. Yang keempat, kerusakan obat dalam traktus gastrointestinales dapat dihindarkan. Yang kelima, obat dapat diberikan kepada penderita yang sakit keras atau dalam keadaan koma. Sekarang kita masuk pada kerugian sediaan infus, yaitu yang pertama, rasa nyeri pada saat disuntik, apalagi disuntik berulang kali. Yang kedua, memberikan efek yang psikologis pada penderita yang terkait suntik. Yang ketiga, kekeliruan pemberian obat atau dosis hampir tidak mungkin diperbaiki, terutama sesudah pemberian intravena. Yang keempat, obat hanya dapat diberikan kepada penderita di rumah sakit atau di tempat praktek dokter oleh perawat yang kompeten.
Yang kelima, lebih mahal dari bentuk sediaan non-steril hanya karena ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi. Atau dalam kurung, steril, bebas pirogen, jernih, praktis, dan bebas partikel. Adapun jenis-jenis infus. Jenis-jenis infus terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama cairan kristaloid dan yang kedua cairan koloid. Yang pertama cairan kristaloid terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama normal saline, yang kedua ringer laktat, yang ketiga dektrosa, yang keempat ringer asetat. Cairan koloid terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama albumin, yang kedua HES, yang ketiga dextran, dan terakhir gelatin. Tujuan pemberian infus. Yang pertama, memberikan atau menggantikan cairan tubuh yang mengandung air, elektrolit, vitamin, protein, lemak, dan kalori yang tidak dapat dipertahankan secara adekuat melalui oral. Yang kedua, memperbaiki keseimbangan asam basa. Yang ketiga, memperbaiki volume komponen-komponen lama. Yang keempat, memberikan jalan masuk untuk pemberian obat-obatan ke dalam tubuh. Yang kelima, memonitor tekanan vena sentral atau CVP. Yang keenam, memberikan nutrisi pada saat sistem pencernaan diistirahatkan. Adapun metode-metode pemasangan infus, yaitu yang pertama manual dan pompa. Yang pertama saya akan membahas pemasangan infus yang manual. Pemasangan infus manual menggunakan gravitasi agar jumlah obat tetap sama selama periode waktu tertentu. Perawat dapat mengatur tetesan cairan infus dengan cara mengurangi atau menambah tekanan penjepitan pada tabung infus yang terpasang pada selang. Selain itu, juga perawat dapat menghitung jumlah tetesan cairan infus untuk memastikan laju cairan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan dan cara kerja obat. Sekarang kita masuk pada pompa. Metode pemasangan pompa. Infus dapat juga diatur dengan pompa listrik. Perawat akan menggunakan pompa agar cairan infus dapat menetes dengan kecepatan dan jumlah yang dibutuhkan pasien. Pemasangan infus dengan pompa hanya dapat digunakan apabila takaran dosis obat sudah tepat dan terkontrol. Sekarang kita masuk pada cara pemasangan infus. Cara pemasangan infus terdiri atas 16 bagian, yaitu yang pertama persiapan klem, yang kedua persiapan alat dan bahan yang diperlukan, yang ketiga siapkan lingkungan, yang keempat cuci tangan, gantungkan botol cairan pada standar infus, yang kelima buka dan siapkan infus set, yang keenam buka selang dari plastik, jaga agar selang tidak terurai, yang ketujuh tutup klem, yang delapan buka botol, tusukkan pada jarum infus. 9. Isikan cairan. Tunggu. Bisa. Jangan bagaralay. Sekarang kita masuk pada cara pemakaian infus. Cara pemakaian infus terdiri atas 16, yaitu yang pertama persiapan klien, yang kedua
siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang ketiga, siapkan lingkungan. Yang keempat, cuci tangan, gantungkan botol cairan pada standar infus. Yang kelima, buka dan siapkan infus set. Yang keenam, buka selang dari plastik, jaga agar selang tidak terurai. Yang ketujuh, tutup klem. Yang delapan, buka botol, tusukkan pada jarum infus. Yang kesembilan, isikan cairan pada tabung reservoir atau tabung penghitung penetes dan selang infus. Buka klem untuk mengisi selang dengan cairan infus. Jika telah terisi, klem ditutup kembali. 10. Keluarkan udara dari selang. Yang 11. Siapkan plester yang diperlukan. Ke-12. Pakai sarung tangan bersih. 13. Cari lokasi pemasangan atau usahakan pada area paling distal, pada ekstremitas yang tidak dominan. 14. Pasang pengalas bawah lengan yang akan dipasang infus. 15. Pasang tourniquet. Tunggu. Pasang pengalas pada bawah lengan yang akan dipasang infus. 15. Pasang tourniquet sekitar 8-15 cm proksimal dari lokasi pemasangan. 16. Perhatikan kondisi vena dan tentukan vena yang akan digunakan. Adapun hal-hal yang akan 15. Pasang tourniquet sekitar 8-15 cm proksimal dari lokasi pemasangan. 16. Perhatikan kondisi vena dan tentukan vena yang akan digunakan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada tindakan pemasangan infus. Yang pertama, sterilisasi. Yang kedua, fiksasi. Yang ketiga, pemeliharaan cairan infus. Yang keempat, kecepatan tetesan cairan. Yang kelima, selang infus dipasang dengan benar. Yang keenam, hindari sumbatan pada wafel jarum atau karakter intravena. Yang ketujuh, jangan memasang infus dekat presudia. Yang kedelapan, lakukan evaluasi secara periodik. Sekian materi infus dan ampul dari saya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.